Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Wijayanti, CGP Angkatan 11 dari Kota Semarang, dari SMK Negeri 4 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif kepada rekan sejawat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini menyempatkan diri untuk hadir di Aula SMK Negeri Semarang. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih Profesor Rawuh di acara diseminasi tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Wiwi Wijayanti, saya CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 4 Semarang. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang saya ketahui, apa yang saya dapatkan dari materi-materi tentang CGP mengenai budaya positif. Mohon maaf sekali, di sini saya tidak menggurui, jadi kita berbagi. Nanti kalau misalkan ada kesalahan, ya kita bahas bersama. Ya, pada kali ini mengenai budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu ada, nanti akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia yang di dalamnya adalah kebutuhan dasar dari manusia, kemudian posisi kontrol restitusi tentang keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi tentang identifikasi. Pada dasarnya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana melalui pendidikan kita dapat mencapai kebudayaan dalam mewujudkan peradaban bangsa yang diharapkan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zaman, agar kebudayaan yang tercipta tidak terisolasi atau bahkan dianggap kehancuran. Karena kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, sebentar. Ya, Mori diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Jadi pendidik itu tidak dapat menentukan dan berkehendak akan tumbuhnya mereka, melainkan hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid yang didapatkan dari perilakunya. Jadi kita tidak bisa membuat atau mencetak kita sesuaikan dengan harapan kita, tetapi harapan kita itu akan menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila yang hampir setiap hari kita pelajari. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 yang sudah hafal ya kita ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang pada beberapa waktu lalu membahas tentang visi dari SMK Negeri 4 Semarang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan. Ini Bapak Ibu yang mungkin dahulu kita pernah melakukan ya. Saya pun juga pribadi juga pernah melakukan menghukum siswa kalau terlambat dan sebagainya. Nah, ini kita tanpa kekerasan ya.
kemudian ancaman yang mungkin kita masih melakukan, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi secara humanis. Nah, humanis ini juga masuk dalam penelitian saya di tahun 2022. Jadi nanti insya Allah saya masih akan mengembangkan tentang penelitian itu. Nah, menuntun perilaku siswa akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap komitmen nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan itu akan kita bahas bersama di sini. Nah, terkait humanis, kalau di SMK 4 itu agak susah ya. Jadi siswa menggunakan bahasa-bahasa yang seenaknya sendiri, antar teman. Nah, kadang kita pun menyesuaikan. Kalau misalkan kita tidak menyesuaikan, nanti kita tidak diterima di lingkungan mereka. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti kita di sini akan simulasi melakukan kesepakatan kelas sampai keyakinan kelas. Nah, ini mungkin yang tepat membacanya Bu Setio ya. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini saya mencoba membacanya pakai bahasa Jawa. Mardika ikut jarwanya, Nora mau ngelepasin. Bagaimana Bu Setio? Mardika itu, Mardiko itu jarwonya, jarwone. Nora mau ngelepasin pangre. Coba Bu Setio, saya dibantu. Mardika iku jarwane Nora mau ngelepasin pangre ning uga kuat kuwasa. Amandiri Priyangga. Mardika iku itu artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terima kasih Bu Setio bantuannya. Iya. Ya itu tadi ya. Saya mungkin kalau melafalkan lagi berbeda nanti ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, kadang orang melakukan sesuatu, ya, menghindari yang namanya hukuman tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kadang orang punya motivasi tertentu karena misalnya ini mengikuti CGP, tujuannya untuk mendapat imbalan tadi. Imbalannya berupa apa? Nah, kalau saya pribadi, insya Allah bukan ke arah sana. Kemudian ingin menjadi orang yang mereka inginkan, atau misalnya ada paksaan dari pimpinan untuk mengikuti kegiatan ini, itu juga bisa menjadi orang yang diinginkan seseorang tadi. Masih tentang teori hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kita menghukum murid itu secara tiba-tiba. Ya, ada murid yang setiap hari datang terlambat. Kemudian ada murid yang setiap jam pembelajaran itu mereka tidur, sehingga kita karena terakumulasi kadang kita memberi hukuman mereka secara tiba-tiba. Atau pagi-pagi kita jam pelajaran pertama ada murid yang ternyata nongkrong di kantin atau apa, nah itu juga kita memberi hukuman tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya.
Itu yang sering terjadi di dalam kelas. Kita hanya membuat kesepakatan tetapi tidak sampai ke keyakinan sehingga mereka juga melakukan kesalahan atau tidak mereka yakini tadi. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak itu disakiti dengan suatu perkataan atau perbuatan yang mungkin tanpa kita sadari atau kita sengaja menyakiti perasaan anak, ya. Atau misalnya gemuk, kita tanpa sengaja lunduk, nah itu juga mungkin menyakiti perasaan anak. Konsekuensi dari tindakan mereka, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya jika konsekuensi yang akan mereka terima itu seperti apa dari pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya kita sudah punya tata tertib atau peraturan, ya, murid itu sudah tahu bahwa terlambat itu pasti akan ada konsekuensinya. Jadi ini yang sering mereka lakukan walaupun mereka sudah tahu, mereka mengulangi lagi. Pada konsekuensi, murid juga tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data, umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali, ya tadi ketika kita memberikan konsekuensi ke murid kan tidak sekali langsung kita beri konsekuensi, biasanya kita ingatkan. Karena sudah berkali-kali mau tidak mau ya kita berikan konsekuensi terhadap anak tersebut. Nah, ini penghargaan di kurikulum yang sekarang juga tidak disarankan. Nah, menurut Alfikon, di sini ada Alfi, punishment atau reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut KON, secara ideal tindakan itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Misalnya seperti ini. Misalnya ada anak yang nilainya bagus, kemudian kita memberi hadiah. Yuk, yang nanti mengerjakan tugas yang nilainya dapat 100, nanti akan saya beri nilai A atau apa. Jadi nanti yang tidak mencapai itu, mereka akan merasa dikecilkan atau mereka akan merasa, aduh aku tidak bisa mencapai itu, sehingga tidak bisa. Jadi tingkat kepercayaan diri anak-anak yang tidak diberi penghargaan itu tadi, mereka akan berbeda. Misalnya ada lagi, yuk yang nanti yang tercepat saya beri coklat, ya. Nanti yang tidak bisa, biasanya mereka akan merasa, aduh, ya, akan merasa minder, paling ya itu saja, sehingga mereka akan merasa dibedakan. Ini ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi sebetulnya penghargaan itu baik, tetapi penghargaan tidak berupa barang, mungkin hanya sebuah pujian cukup, ya. Wah, hebat sekali, ayo mana lagi yang anak-anak hebat lagi. Jadi kita kembali ke kodrat anak, pada dasarnya mereka semuanya hebat. Nah, kita masuk ke restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan.
Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik, yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, ada anak yang melakukan kesalahan atau dia mengingkari keyakinan kelas yang kami buat sebelumnya. Jadi ada anak yang di jam pembelajaran saya, dia tidak ada, dia sibuk dengan urusan yang alasannya adalah keorganisasian, tapi tanpa izin saya. Kemudian saya melakukan restitusi, saya panggil anak tersebut, saya ajak ngobrol. Jadi nanti yang mengetahui kesalahannya sendiri bukan saya menunjukkan kamu salah, tapi mereka menyadari, dia menyadari bahwa kenapa saya panggil, tentunya tahu. Misalnya ini dari BK, sering ya Bu Dita. Jadi ada anak dipanggil itu dia sudah tahu kesalahannya dia apa. Nah, jadi kita hanya menggali saja, mereka menyadari kesalahannya apa dan mereka akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama adalah menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya. Kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu melakukan? Yang berikutnya adalah mengkritik atau mendiamkan. Menurut Bapak Ibu, yang mana ini? Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak. Iya, ini ada tahapan-tahapan tertentu. Kita bertanya terlebih dahulu kenapa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, terkait dengan hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang, jadi mereka akan mengingat-ingat. Kemudian ada korban atau mendapatkan ketidakadilan, karena hukuman tiap anak itu pasti beda, nggak akan sama. Murid akan tersakiti. Kalau disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu tentu harus terjadi, ya. Biasanya sudah kita ingatkan 1 kali, 2 kali baru ada konsekuensi itu tadi. Atau yang melanggar peraturan pagi-pagi di depan gerbang, dia terlambat, nanti akan dapat konsekuensinya seperti apa. Kemudian ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi di hukuman, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan sebuah pilihan. Jadi nanti ada pilihan seperti apa. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang, kalau restitusi tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Kemudian restitusinya menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan ketidakadilan, nah konsekuensinya adalah korban bisa diabaikan. Jadi kita sedikit mengabaikan pada anak menjadi korban ya, karena bukan korban tapi kita memberikan konsekuensi agar tidak mengulang lagi. Kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian murid akan tersakiti kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya hanya sementara. Kemudian restitusinya murid akan mendapatkan penguatan. Nah, ini lanjutannya. Terkait dengan hukuman tadi yang bersifat negatif, kalau konsekuensi itu bersifat netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Misalnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu itu sebuah ancaman. Kalau netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Jadi menurut kita ini baik. Kemudian positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan?
Kemudian model teori paksaan, kemudian untuk netral itu stimulus, kemudian mereka merespon, kemudian positifnya menggunakan teori kontrol. Misalnya mendorong menyalahkan diri, kadang kita membuat anak itu menyalahkan dirinya sendiri, itu juga tidak boleh. Kemudian kalau netral itu tadi mendorong mereka untuk lebih patuh. Kemudian teori kontrol itu mendorong disiplin, mereka lebih disiplin positif, melakukan disiplin positif. Nah, dampak hukuman ya pada murid akan merasa marah. Marah yang dilakukan murid SMK itu berbeda dengan murid SMA atau SMP. Ya. Kemudian ketika marah yang dilakukan banyak hal ya. Kemudian merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Nah kemarin saya melihat anak di mesin itu saya nggak tahu dia habis nangis-nangis, saya negatif, dia juga merasa marah. Ya, saya belum tahu itu tadi kasusnya seperti apa. Kemudian konsekuensinya murid merasa kehilangan hak, jadi mereka merasa dibatasi karena ikuti perintah saya. Ya. Kemudian restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, karena kita membuat anak itu berpikir bahwa kesalahan yang mereka buat itu salah, sehingga mereka menyadari ke depannya tidak akan mengulangi lagi. Kemudian hukuman itu dibuat guru, kalau konsekuensi itu dibuat guru dan murid, sedangkan restitusi itu yang membuat murid sendiri, sehingga murid yang menyimpulkan sendiri, kita hanya mengarahkan saja. Kemudian hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kemudian untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan atau melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau untuk restitusi itu menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas. Nah ini yang mungkin selama ini saya pribadi pun tidak melaksanakan itu. Saya tidak melaksanakan sampai tahap keyakinan kelas. Saya hanya membuat sampai kesepakatan kelas. Ternyata yang selama ini saya pikir sebuah kesepakatan kelas itu juga keyakinan kelas, ternyata berbeda. Perbedaannya apa? Nanti bisa kita simulasikan sehingga kita akan tahu perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan. Bahkan dulu juga saya pernah yang namanya mengajar, hanya sekedar mengajar, tidak membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, ini kita sudah ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya untuk bertahan hidup. Kemudian untuk penguasaan, untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian untuk kebebasan, yang paling utama biasanya untuk kesenangan. Sekarang coba kita lakukan identifikasi seperti pada ilustrasi berikut ini ya. Ada ilustrasi. Nah, aku senang bermain kejar-kejaran. Ibu guru seru. Ini termasuk kebutuhan apa? Kesenangan? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru rasanya kalau bermain kejar-kejaran dengan guru. Ya, murid merasa bebas bermain sepuasnya bersama guru. Ya. Ini nah, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta pada kasih sayang. Coba kita lihat.
Ini ya cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena di kelas harus tenang, tidak boleh ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini tentang apa? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta kasih sayang. Ya, coba kita lihat. Iya, kesenangan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung, ya, karena dia menyanyi atau merenung-renung itu adalah menyenangkan buat mereka dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang keempat, aku merasa bangga dan keren. Ini maksudnya apa? Kebutuhan dasar apa? Penguasaan karena dia merasa bangga. Coba kita lihat. Ya, penguasaan karena dia merasa bisa, dia merasa mampu. Ini yang terakhir. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan, karena dia merasa bebas itu tadi. Ya. Nanti teori-teorinya, materinya bisa saya share ke Bapak Ibu. Nah, terkait dengan posisi kontrol, ini yang menjadi dilema untuk kita. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau arahannya, guru itu harus sebagai manajer. Tetapi kalau realitanya di SMK 4 ini, kalau kita hanya sebagai manajer, mungkin murid akan merasa sebel dengan kita. Nah, tapi dilemanya juga, kalau kita sebagai guru menjadi teman, itu juga akan akan disepelekan dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti posisi kontrol guru? Silahkan cermati video ini. Nah, ini videonya bisa terdengar nggak ya? Ada suaranya. Ya tapi kecil. Kita ada tulisannya ya, itu bisa mendalam ya. Iya. Bentar. Kalau Pak Menteri dan saya ini pakai wifi ya? Kalau Menteri tidak? Enggak. Saya cek dulu. Online. Coba pakai kuota. Bisa nggak? Kemudian ya ini bunyinya dari TV-nya, nggak apa-apa ya, terdengar sedikit-sedikit ya Bapak Ibu.
Oh, volume itu ya. Nah, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi salah satu salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi salah satu Ya, coba kita ulang lagi. salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi salah satu Dan Bapak Ibu, nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita coba jawab pertanyaan berikutnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Nah, terkait dengan tadi, benar? Ya. Benar ya? Balik lagi. Videonya sedikit bermasalah. Ya, yang ini ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu kan kita sudah dibuat dari sekolah ya, ada peraturan sekolah, kemudian ada peraturan kelas sendiri. Masih ada hubungannya antara peraturan kelas dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan, tentunya murid akan berusaha untuk tidak atau berusaha untuk melanggar karena tidak didasarkan atas kesepakatan dengan mereka. Kalau keyakinan kelas itu murid itu sepakat membuat keyakinan kelas bersama guru sehingga mereka juga sudah tahu bahwa apa yang dia yakini atau yang menjadi keyakinan itu tidak akan dilanggar, atau ketika dilanggar kita tinggal menyampaikan lagi bahwa mereka sudah meyakini keyakinan kelas dilanggar gitu. Jadi nanti mereka akan merasa sadar dengan sendirinya. Dan selama ini selalu ada yang namanya aturan. Nah, mari kita coba jawab pertanyaan ini. Kira-kira Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Iya, tujuannya kan untuk melindungi itu ya. Tapi kadang orang tidak berpikir itu. Mereka berpikir bahwa itu peraturan, ya, yang boleh dilanggar. Padahal itu adalah untuk keselamatan diri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi kemarin? Itu juga punya tujuan kan, karena untuk melindungi. Masker pun kemarin juga ada standarnya ya, bukan yang tipis ya. Kemudian, nah ini jawabannya tentang keselamatan atau kesehatan. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Kalau kita meyakini pasti kita lakukan. Kalau kita tidak meyakini ya tidak kita lakukan. Contohnya pas pandemi kemarin banyak yang tidak meyakini benar-benar adanya pandemi sehingga orang berlalu lalang tanpa menggunakan masker. Kalau orang
anak itu yakin, pasti akan melakukan, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak bersalaman dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan itu kita buat bersama, orang-orang itu lebih semangat atau siswa lebih semangat meyakini tentang keyakinan yang dibuat daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi nanti kita akan simulasi mengenai pembuatan keyakinan. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi mereka melakukan curah pendapat. Jadi mereka bebas mengeluarkan pendapat, nanti disepakati bersama. Kalau memang disepakati ya kita jadikan keyakinan kelas, kalau tidak ya berarti kita buang pendapat mereka. Nah, misalnya ini, kadang kita membuat murid kita bagikan kertas, atau kita pakai polling, ya, atau kita pakai Google Form, ayo silakan isi, ya, atau kita bisa pakai quizzes. Silakan menuliskan satu kalimat, ya, sekira-kiranya kalian menginginkan pembelajaran 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan minimal, itu seperti apa? Tapi biasanya kita membuat kesepakatan kelas yang nanti jadi keyakinan kelas itu 1 tahun ke depan. Misalnya ada siswa menyampaikan bahwa tidak terlambat masuk, kemudian tidak membawa HP, tidak makan, dilarang makan. Nah, itu biasanya mereka menulisnya seperti itu. Kemudian nanti kita ubah ke dalam bentuk kalimat yang lebih positif. Misalnya tidak terlambat masuk, berarti kalimat positifnya menjadi masuk tepat waktu atau hadir tepat waktu. Kalau dilarang makan di kelas. Ini guru bahasa Indonesia. Kalau dilarang makan di kelas, pripun Bu? Ya, misalnya saya ada murid yang menuliskan urut pendapat tadi, menuliskan di kertas, dilarang makan di kelas. Silakan makan di luar kelas. Berarti bisa silakan makan di luar kelas atau makan di jam istirahat, bisa seperti itu. Misalnya ada lagi dilarang mengoperasikan HP. Itu bagaimana? Ya, menggunakan HP dengan bijak misalnya ya. Nanti kita akan mengubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Setelah kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif, kita juga mengarahkan bahwa kalimat-kalimat positif itu mengandung nilai apa. Misalnya masuk tepat waktu, ya, atau hadir tepat waktu, itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai yang seperti apa? Tanggung jawab, iya. Terus disiplin, iya, ya, ada berbagai macam nilai, nanti kita sesuaikan. Nilai-nilai kebajikan diterima secara universitas, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bahasa, maupun agama, berupa hal-hal seperti misalnya nilai keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kalau kita browsing di internet, nilai-nilai kebajikan pasti beda-beda. Kemudian prosedur membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama itu nanti kita mempersilahkan
siswa-siswa untuk bercurah pendapat. Jadi mereka menyampaikan pendapat mereka. Silakan bebas. Mereka mau apa tentang pembelajaran 1 tahun ke depan. Kemudian setelah ditulis, kalau ini mencatat semua masukan ya. Kalau kita bisa pakai post-it, ya post-it namanya ya, atau sticky note. Kemudian ditulis di papan tulis atau kita pakai yang terbaru, kita pakai sticky note, kita tempel di papan. Semuanya tanpa terkecuali. Setelah itu kita cek satu-satu, kita bacakan satu-satu, kita urutkan yang kira-kira pendapatnya sama, kita jajarkan, yang pendapatnya beda kita letakkan di sampingnya. Kalau sudah, nanti kita baca satu-satu. Oh, yang sama berarti dijadikan satu, yang beda nanti beda lagi. Jadi kalau sudah nanti disimpulkan, tinggal berapa dikecilkan. Setelah dikecilkan nanti kita merubah curah pendapat mereka tadi yang masih berupa kalimat-kalimat yang belum positif, kita ubah menjadi positif. Setelah ubah menjadi positif, kita sampaikan ke mereka bahwa kalimat positif ini mengandung nilai-nilai universal yang seperti apa, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Yang ini mungkin tidak kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, ini saya lanjutkan. Ini sama dengan tadi. Sudah saya ringkas dengan cara saya tadi. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat sementara. Karena kalau kita kelasnya moving kelas, biasanya difoto, nanti dikirimkan di grup kelas dan di pin di atasnya. Jadi kalau mereka lupa, tolong ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Gitu. Kalau kelas mungkin SMP, SD mungkin bisa ditempel di tembok, karena kita kelasnya moving kelas, ya satu-satunya jalan hanya di grup kelas itu ya. Nah, contoh keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas pertama. Kemudian keyakinan kelas berikutnya, selalu bersikap positif, atau kalau bahasa Indonesia biasanya saya minta mereka untuk bertutur kata yang humanis ya. Jadi nanti kalau mereka mau mengucapkan yang tidak baik, ya belajar dari kelas bahasa Indonesia dulu. Kemudian bersikap senantiasa menjadi diri yang terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, keyakinan kelas lagi yang ini ada hormat, bekerja, diterima, dimiliki ya. Contohnya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, bahkan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli dengan orang lain. Nah, terkait segitiga restitusi, ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Segitiga restitusi memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, memvalidasi, menstabilkan identitas. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi misalkan kita panggil anak datang ke ruangan kita, terus nanti kita tanya, pasti mereka sudah tahu bahwa mereka melakukan kesalahan apa. Kalau tidak salah, tentunya tidak akan dipanggil. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa jangan takut bahwa mereka melakukan kesalahan, karena pada dasarnya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi mereka nanti mengakui bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Kemudian mereka
kita arahkan untuk tindakan selanjutnya bagaimana. Kemudian kita menanyakan tentang keyakinan kelas. Berarti selama ini mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa kita tunjukkan. Di situ setelah itu mereka akan menyadarinya. Ini teorinya Bapak Ibu. Kalau prakteknya tidak semudah itu. Nah, ini ada video lagi adegan. Nah, jadi ada gangguan ya Bapak Ibu, jadi ada murid dipanggil dengan cara yang seperti itu. Jadi tidak disampaikan di kelas, kamu salahnya ini, itu, dan sebagainya, tapi dipanggil sendiri seperti ini. Ya. Nah, menanyakan begitu. Sudah lama nggak ketemu saya? Ya, ini muridnya sudah tahu nih, ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, kita nggak usah pakai refleksi Bapak Ibu. Ya, sebelum ini kita praktek keyakinan kelas saja. Silahkan Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu jadi murid, kira-kira ada usulan apa ketika pembelajaran di kelas? Ini saya bagikan dulu sticky note-nya. Bapak Ibu, spidolnya bisa gantian ya. Spidolnya. Oh ya, boleh. Biasanya murid itu usul apa kalau misalnya kan diajak guru membuat kesepakatan kelas. Mereka mengingat pembelajaran seperti apa. Ada murid yang minta boleh mendengarkan musik setelah selesai mengerjakan tugas. Ada yang usul begini, boleh tidur kalau sudah selesai. Itu juga ada. Ya, boleh minum. Nah, nanti apa yang coba kita ini simulasi saja Bapak Ibu, biar nanti kedepannya kita bisa menerapkan bersama. Sama, saya juga belum menerapkan secara selesai ya. Saya masih tahap kesepakatan kelas saja. Jadi nanti untuk semester berikutnya atau tahun berikutnya, monggo Bu bisa ditempel di depan. Usulan anak-anak biasanya aneh-aneh Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu guru pasti sudah itu ya, sudah dengan kalimat yang positif ya. Kalau murid kan mereka dengan bahasa mereka ya. Ya. Oh, lepas. Udah saya bantu. Terima kasih Bu Dia. Ya, saya baca satu persatu. Toleransi terlambat 15 menit. Kemudian belajar dengan santai saja. Boleh dengerin musik, menggunakan HP apabila sudah diperintahkan guru.
Menggunakan HP hanya untuk pembelajaran. Boleh main game setelah menyelesaikan tugas. Nah ini murid banget ini. Kemudian melakukan aktivitas positif beribadah setelah selesai pembelajaran. Boleh mendengarkan musik sambil mengerjakan proyek. Iya Bapak Ibu, ini kalimat-kalimatnya ada yang sudah positif, ada yang belum ya. Nah ini yang belum positif kita ubah menjadi positif. Misalnya belajar santai saja, berarti kita ganti menjadi apa Bu? Monggo. Belajar dengan senang ya. Belajar di kelas dengan senang ya, tanpa paksaan, atau belajar sepenuh hati dengan senang. Misalnya seperti itu. Kemudian toleransi terlambat 15 menit itu kalimat positif bagaimana? Ini kalau murid aneh-aneh ya minta toleransi terlambat. Padahal kita sebagai pengajar tidak boleh toleransi ya, tidak ada toleransi ya. Kita terlambat 1 detik saja sudah dianggap terlambat. Jadi ini nanti mungkin kesepakatan yang seperti ini perlu kita diskusikan bersama di kelas. Misalnya, jangan terlambat toleransi seperti ini. Nanti diskusi, oke, terlambat toleransi 5 menit. Kalau 15 menit itu lama ya. Ya. Kemudian ada terkait dengan ibadah, misalnya kita ubah kalimat positif menjadi apa itu? Kalau terkait dengan ibadah, diberi waktu untuk melakukan sholat duha, misalnya seperti itu ya. Kalau diberi waktu, positif tidak Bapak Ibu? Kalau diizinkan ya, untuk diberi waktu, atau diizinkan atau diberi waktu Bapak Ibu? Diizinkan. Kemudian menggunakan HP apabila sudah diperintahkan guru, berarti menggunakan HP sesuai instruksi, atau menggunakan HP hanya untuk pembelajaran di kelas. Pada saat pembelajaran ya ini kaitannya. Jadi nanti kita ubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat positif, kemudian kita poin-poinnya kita tempel, kemudian kita juga menyampaikan ke murid-murid bahwa terkait dengan menggunakan HP, terkait dengan toleransi, terkait dengan belajar yang menyenangkan, itu nilai kebajikannya apa? Misalnya kalau pembelajaran yang menyenangkan, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kalau pembelajaran yang menyenangkan, saya back ke nilai-nilai kebajikan yang tadi. Enggak bisa. Nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau datang tepat waktu, nilai kebajikannya tadi tanggung jawab, disiplin. Kalau untuk penggunaan HP apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Terus ini tadi ada boleh mendengarkan musik. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Kalau boleh mendengarkan musik, ini di jam pembelajaran Bapak Ibu. Boleh mendengarkan musik. Ada 2, boleh dengerin musik, kan kalimat positifnya mungkin menjadi boleh mendengarkan musik.
Ini ada boleh mendengarkan musik sambil mengerjakan proyek. Jadi harapan murid itu mereka mengerjakan tapi sambil ya. Kalau itu kelompokan kan nggak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ini selama tugasnya individu, jadi dijelaskan pada murid juga kalau tugasnya individu boleh dilakukan, kalau tugasnya kelompok berarti tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Terus kalau penggunaan HP itu terkait kejujuran ya, kadang ada yang menggunakan HP alasannya untuk pembelajaran ternyata mereka nonton YouTube atau game. Ya, ini yang dinamakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu Dita menanggapi tentang keyakinan kelas, karena Bu Dita mungkin di BK lebih berpengalaman ya tentang keyakinan kelas yang dibuat siswa. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Kalau memang keyakinan itu memang lebih ke dari dalam ya, dari dalam diri siswanya. Jadi dengan kata lain, anak itu melakukan bukan karena ada siapa, bukan karena ada apa, tapi memang, oh ya ini memang baik buat saya. Setuju sih kalau dengan antara keyakinan atau peraturan. Cuman kita mungkin lebih familiarnya peraturan yang bahasa sehari-hari. Tapi praktek di lapangannya kadang-kala sudah mengarahnya ke keyakinan. Itu. Iya, karena peraturan yang membuat juga bersama. Walaupun titik bersamanya tidak selalu dengan yang bersangkutan, tapi bersama dengan yang lain. Seperti itu sih kok. Ya, ya ini yang mungkin perlu kita diskusikan bersama ya terkait dengan peraturan. Peraturan itu yang membuatkan orang yang berwenang. Jadi tentang peraturan apa yang ada di sini kita pun juga tidak ikut membuat nih Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan ini kan semua yang terlibat semua yang terlibat itu ikut menentukan. Jadi bedanya itu. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa menerapkan tentang keyakinan kelas di dalam kelas kita yang kita ampun nanti. Kalau misalkan tahun ini belum ya nanti tahun berikutnya, atau kalau misalkan semester depan kita bisa melakukannya ya nanti kita lakukan. Apakah ada saran dari Bapak Ibu terkait dengan ini? Monggo Bu Setia, tidak ada? Aman. Budi Asusi aman? Nah, ini terkait dengan hal lain, bahasa Indonesia ini akan mempersiapkan diri dalam pembuatan buku atau mau kolaborasi membuat buku antologi puisi atau cerpen. Nanti saya mulai dengan saya dan Bu Setio. Mungkin Bu Dia Suci sudah pernah melakukan dengan guru lain. Nah ini coba kita gabungkan di instansi SMK 4 dulu Bu. Mari kita buat lagi bersama. Nanti kita gabung berempat atau berlima dengan Bu Nela. Jadi nanti misalnya saya dengan Bu Setio berencana membuat 2 buku. Yang satu buku nanti atas nama Bu Setia nomor 1, satu bukunya saya yang nomor 1. Karena poinnya antara nomor 1 dengan penulis pertama dengan penulis kedua itu beda. Kalau di dinas itu sudah saya tanyakan, kalau penulis pertama itu 60% poinnya. Kalau penulis kedua itu 40%, ketiga 40%. Jadi kalau misalkan nanti biar adil atas dasar asas keadilan ya kita buat penulis pertama 1 orang, kemudian yang 1 orang menjadi penulis kedua di buku yang berbeda. Penulis pertama yang nanti menjadi penulis kedua, penulis kedua menjadi penulis pertama. Begitu. Monggo nanti kalau Bapak Ibu yang hadir di sini mau berkenan akan saya kumpulkan karya-karya Bapak Ibu. Nanti kita bukukan jadi 1 buku. Bagaimana? Tulisan
Iya. Fiksi atau Ya nanti kita sepakati bersama Bu Alfi tentang penulisannya. Mungkin kita mulai dari hal-hal yang ringan dulu. Misalnya kita menulis puisi. Tapi kalau guru mapel seni budaya, kira-kira temanya apa? Tema untuk Menulis. ya mungkin estetika seni. Nah, estetika seni saya yang tidak paham Bu Alfi. Saya tidak paham tentang estetika seni. saya punya karya puisi kok. Iya, kalau misalkan bersedia nanti juga karya-karya puisi karena satu buku itu minimal 40 puisi ya Bu Dia. Iya. Kalau cerpen pinten Bu Dia? Ada 10 ya? 20 ya? 20 ya kalau cerpen. Ya nanti biasanya setiap penerbit itu punya kebijakan yang berbeda. Nanti kita cari penerbit yang sudah siap sekalian ISBN. Kalau mau dihakikan juga bisa. Jadi nanti kita buat haki. Mungkin di jurusan BK mau menulis apa Bu? Mungkin permasalahan-permasalahan anak selama ini yang Ibu rasakan di SMK 4 ini atau masalah-masalah kasus-kasusnya anak itu juga bisa dibukukan. Jadi mari kita mulai bersama untuk menulis ya. Bismillah, semoga ini terwujud nggih Bu Setya Budiasusi di akhir Desember ini atau nanti terbit 2 kali karena kita 2 buku. Rencananya saya dan Bu Setyo nanti di bulan bahasa menerbitkan 1 buku, itu rencananya. Kalau meleset ya meleset, tapi insya Allah Desember harus minimal 1 buku. Iya, Bismillah. Saya sudah dapat 2 Bu Setyo. Jadi nanti kita mulai. Saya mencoba. Nanti kalau misalkan 1 orang kok 40 puisi, 20 puisi itu terlalu banyak, ya nanti kita bagi-bagi. Jadi nanti penulisnya kecil-kecil banyak. Saya pernah seperti itu Bapak Ibu, menulis tentang keresahan yang ada di waktu pandemi kemarin. Jadi berapa orang ya kemarin itu saya lupa. Saya yang beruntung Bapak Ibu, nama saya dicantumkan nomor 1 karena terkait dengan estetika penulisannya. Jadi kalau nama saya diletakkan di bawah nanti bentuknya jelek. Biar estetik itu nama saya diletakkan di penulis pertama. Jadi sehingga saya beruntung, padahal itu biayanya ditanggung bersama. Tidak 60% saya, yang 40% dibagi yang lainnya tidak. Tapi alhamdulillah saya beruntung di situ. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya akhiri Bapak Ibu. Alhamdulillah sekali, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Setyo, Bu Diasusi, Bu Diana, Pak Dwi, Bu Alfi, Bu Nisa, Bu Dia Purni, Pak Anantari, Bu Dita. Terima kasih sekali Bu Dita. Demikian diseminasi mengenai budaya positif. Semoga bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.